Perkenalkan, nama saya Fadla Ibrahim dengan NIM 2230 Dan saya Ahmad Budi Muzaki dengan NIM 223036. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Aku mau tanya, Dil. Minggu kemarin kan kita belajar tentang hukum pajak. Nah, di situ kan ada materi tentang ketetapan dan penetapan pajak. Aku masih bingung, Dil. Itu penjelasannya bagaimana? Bisa nggak jelasin? Oh iya Zaki, mungkin selain Zaki teman-teman semua juga masih bingung ya mengenai apa sih pengertian dari surat ketetapan pajak itu. Aku akan jelasin ya teman-teman. Apa sih pengertian dari surat ketetapan pajak? Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Jadi mungkin kalian juga masih bingung ya teman-teman mengenai apa sih pengertian dari ketetapan pajak itu sendiri. Nah, saya akan jelasin teman-teman. Pengertian dari ketetapan pajak adalah keputusan resmi dari otoritas pajak yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi, ketetapan ini dapat berupa hasil pemeriksaan, penilaian, dan perhitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan dapat mencakup jenis pajak yaitu seperti PPh, PPN, dan lainnya. Jadi pengertian dari surat ketetapan pajak dan ketetapan pajak itu begitu ya teman-teman. Apakah kalian juga masih belum paham ya teman-teman? Mungkin pengertian dari saya itu seperti itu teman-teman. Oh, jadi gitu. Kalau untuk dasar hukumnya apa ya, Dil? Dasar hukum penetapan dan ketetapan pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menerangkan mengenai surat ketetapan pajak merupakan surat keputusan yang menentukan besar jumlahnya pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak tambahan adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi, ketentuan-ketentuan ini menjelaskan proses dan mekanisme mengenai pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak. Oh iya, Zak. Apa tuh kamu tahu gak sih tentang fungsi dan jenis-jenisnya pajak? Aku lupa sih. Jelasin dong. Jadi gini Dil, untuk penjelasannya, yang pertama sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan yang terakhir, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Adapun jenis-jenis ketetapan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Yang kedua, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Dan yang terakhir, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dil, itu bener gak sih? Dan luasannya itu 10 tahun.
Jadi gini teman-teman, daluarsa dalam penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terhutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak. Selanjutnya dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ditentukan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan gugur setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menyatakan bahwa daluarsa penagihan pajak dapat melebihi 5 tahun apabila telah dikeluarnya surat teguran dan surat paksa. Adanya pengakuan dari wajib pajak secara langsung atau tidak langsung antara lain. Yang pertama, dilakukannya pembayaran hutang pajak itu. 2. Diajukan permohonan penundaan pembayaran. Atau 3. Diadakannya pengangsuran pembayaran. Dalam hal demikian, maka jangka waktu 5 tahun daluarsa penagihan pajak dihitung dari saat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut di atas tadi yang 3 saya sebutkan tadi. Pernyataan pengakuan hutang yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh wajib pajak yang mengakui masih mempunyai hutang pajak. Harus dinyatakan dengan jelas jumlah jenis dan tahun pajaknya. Dan persetujuan wajib pajak atas perhitungan pajak yang terhutang menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak, termasuk pengertian pengakuan dari wajib pajak secara langsung. Maksudnya, ini ya teman-teman, singkatnya itu begini. Daluarsa dalam penetapan pajak di Indonesia dihitung sejak 5 tahun sejak akhir tahun pajak yang bersangkutan. Namun, periode ini bisa diperpanjang dalam keadaan tertentu. Seperti jika wajib pajak melakukan tindakan yang menghalangi proses pemeriksaan. Jadi, masa daluarsa penetapan pajak itu 5 tahun ya teman-teman. Oh, jadi salah ya. Kemarin aku kiranya 10 tahun, ternyata 5 tahun. Makasih Adelia penjelasannya. Oke, sama-sama tadi. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.